Selamat siang semua. Hari ini kita masuk untuk praktikum dengan judul menentukan jumlah bayangan pada cermin datar. Nah, masing-masing nantinya ya itu sudah ada cermin sepasang dan ada 2 jarum pentul. Nah, jadi nantinya ketika praktek itu kayaknya alatnya nggak cukup. Jadi kita gabung kelompok 1-2 gabung kemari, kelompok 3-4 gabung di tengah sana, kelompok 5-6 gabung di sana. Oke. Nah, itu teknisnya untuk kelompok. Sekarang bagaimana materinya? Perhatikan ke depan. Jadi nanti waktu kita mau praktek, ya, misalnya kita susun 2 cermin datar seperti ini. Oke, kita susun dia. Ini cermin yang satu, kemudian ini cermin yang kedua seperti ini. Nah, berarti antara cermin 1 dengan cermin 2 membentuk sebuah sudut yang kita misalkan alfa. Ini dia. Nah, lalu kita letakkan nanti jarum pentul sembarang saja. Ya, seperti ini. Ini saya buat titik di sini mewakili jarum pentul. Tidak ada keharusan atau ketentuan jaraknya dari cermin 1 ke cermin 2, nggak ada. Letakkan saja sembarang. Sudah? Nah, lalu setelah kita letakkan, coba hitung ada berapa bayangan di dalam cermin itu. Hitung dia nanti. Oke? Nah, itulah teknisnya untuk mengambil data. Oke? Setelah dapat, lalu nanti masukkan ke dalam tabel. Tabel untuk laporan. Ini ya, saya buat tabel laporan kelompok. Kemudian nanti di sini jarak sorry ya dulu ya, ini kelompok apalah kita buat di sini. Habis kelompok sebentar ya, saya tadi datanya ada. Oke, sudut apit ya. Sudut apit, namanya sudut apit alfa dalam satuan derajat, kemudian banyak bayangan. Oke, banyak bayangan kita bagi 2, teori praktek. Nah, nanti kalian buat tabelnya seperti ini. Kalau boleh nanti di tempat kalian rapi. Oke, jadi nanti kita bagi ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita kan ada 6 kelompok. Oke, jadi sudut apitnya kita mulai nanti dari 30 derajat, 45, 60, 90, 120 dan terakhir 180. Itu sudut apit yang kita mau kerjakan. Oke, sampai sebatas ini dulu sudah bisa. Jadi teknis kerja dan teknis membuat laporannya seperti ini. Ada kira-kira yang mau ditanya? Nah, kalau belum ada saya tambahkan dulu. Jadi nanti kelompok 1, 2, 30, 45. Siapa di antara kelompok 1, 2 yang di luar? Monggo. Apakah kelompok 2 dulu selesai?
kembali ke tempatnya masing-masing. Begitu juga 34 kembali ke tempatnya masing-masing, 56 kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Nah, jadi di sini nanti gambarmu ada dua, tabel dan hasil kerjamu. Ya, hasil kerjamu berarti hasil kerja masing-masing kelompok, bukan misalnya punya kelompok satu di gambar ulang sama kelompok dua, enggak boleh. Ya, kelompok satu gambar kelompok satu, gambar kelompok dua gambar kelompok dua, tabelnya semua sama. Jadi masing-masing gambarnya beda-beda. Oke. Nah, lalu ada yang bertanya nih? Oke, kalau nggak ada, kita mulai aja prakteknya. Perhatikan, keluarkan dulu apamu, cerminmu, biar saya praktekin. Ini cerminnya nanti terserah ya sama kalian mau cerminnya apa namanya, cermin 1 kah atau cermin 2, bebas saja. Ya, bebas. Nah, untuk kelompok 1 saya praktekin dulu. Ya, kelompok 1. Jadi nanti ini kertasnya, ya, kertas milimeternya, perhatikan ya. Usahakan nanti tabelmu di atas ini. Ya, untuk semua kelompok tabelmu di atas ini, gambar prakteknya di bawah. Oke. Nah, jadi untuk kelompok 1 misalnya supaya mudah, kamu garis dulu horizontal seperti ini. Nah, lalu gambarkan 30 derajat. Gambarkan 30 derajat, baru letakkan susunan cerminnya 22. Oke, kita mulai. Silakan dikerjakan dulu. Kita mulai ya. Jadi langkah pertama untuk sudut kelompok 3 lah saya ambil dulu 60 derajat. Jadi pertama gambarkan dulu seperti ini. Oke, kita gambarkan. Usahakan agak sedikit panjang ya, biar nanti enak gambarnya. Dan terus kita cari 60 derajat. Nah, 60 derajat kalau kita hitung oke, kira-kira di sini dia. Lalu saya gambarkan lagi cermin berikutnya. Saya nggak pastikan mana cermin 1, cermin 2 ya. Yang pasti ada 2 cermin. Oke, jadi udah kelihatan ini ada cerminnya 2. Setelah kita gambar, lalu letakkan cerminnya seperti ini. Oke, seperti ini cerminnya. Kemudian sesuai dengan arahan saya tadi, letakkan sebuah jarum pentul sembarang saja. Nah, sekarang silakan dihitung berapa jumlah bayangan yang terbentuk. Kira-kira seperti itu, bisa dipahami semua? Oke, silakan dikerjakan. Oh iya, di sini ya. Ya, 3. Nah, boleh. Baginya ini ganjil, ya, langsung ambil. Tapi kalau hasil baginya, tanya mereka dapat berapa? Nah, dengerin. Untuk kesimpulan,
Oke, silakan dikomentarin satu. Ya, kamu komentarin bagaimana praktek kamu bisa terjadi dengan menyusut 2 cermin, 1 jalur kentul. Ya. Oke. Terus yang kedua, silakan kamu berkomentar hasil percobaan masing-masing. Misalnya, kelompok 1 berdasarkan hasil yang dilakukan, praktikum dengan teori sama. Ya, selesai. Oke. Yang jadi beda nanti kelompok 5. Berdasarkan perhitungan dengan prakteknya terdapat perbedaan sesuai dengan rumus yang digunakan dan hasilnya ini. Oke? Paham? Berarti 1 sampai 4 ditambah 6 untuk kesimpulan kedua kalimatnya senada. Oke? Kalimatnya senada tetapi nggak boleh sama. Jangan nanti copy paste dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6. Jangan. Senada. Senada itu misalnya gini. Seandainya, umpamanya, misalkan, ya kan? Kalimatnya beda-beda kan? Tetapi senada juga kan? Angan-angan. Gitu loh. Ya. Nah, untuk yang kelompok 5 memang mereka beda sendiri, agak lain. Tapi jangan berpikir negatif ya, agak lain bukan berarti mereka nggak mampu. Dan memang ternyata mereka memiliki masalah yang lebih rumit dari kalian. Orang yang terbiasa mengalami kerumitan berarti nanti bisa mengatasi ketika besarnya nanti, kan gitu ya. Oke, sampai situ. Selesai itu silakan kumpulkan.